Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar lagi dalam pelajaran geografi itu tentang dinamika bentuk muka bumi. Ya, langsung aja. Jadi ternyata bentuk muka bumi itu tidak rata ya anak-anak, karena ada penyebabnya, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Ya, oke, ini adalah contoh gambar di permukaan bumi. Contohnya ini adalah pegunungan ya. Kita lihat ini gambarnya. Nah, makanya alasan tidak ratanya permukaan bumi itu salah satu bentang alam kenampakan alam kontekstual yang selama ini anak-anak bisa lihat di lapangan itu adalah adanya dataran rendah, dan salah satu contoh itu adalah gambar pegunungan ini, ya kan. Selain itu ada juga lembah, ya kan. Lembah itu berarti kayak macam daratan yang dia menjorok di bawah pegunungan. Nah, maka ada yang daratan tinggi dan ada yang menjorok ke bawah sehingga dia tidak rata. Nah, selain itu ada juga yang rata, itu biasanya dikatakan dataran rendah gitu ya. Nah itu semua terjadi, ada dua tenaga yang membentuk permukaan bumi ini nggak rata. Nah tenaga tersebut adalah endogen dan eksogen, ya kan. Bisa kita lihat di slide. Endogen itu nanti akan terbagi menjadi tiga: tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Sedangkan eksogen itu ada weathering, erosion, mass wasting, and sedimentation. Jadi weathering itu adalah kayak macam pelapukan ya, erosi itu pengikisan ya, mass wasting itu gerak massa batuan, sedimentasi itu adalah endapan. Jadi itu adalah termasuk tenaga eksogen ya. Nah tenaga pembentuk muka bumi tadi itu kan ada dua. Yang pertama itu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Jadi atau istilahnya ada hipogen atau epigen gitu ya. Kalau endogen itu berasal dari dalam bumi. Jadi tenaga yang berasal dari dalam bumi, berarti artinya dia di bawah tanah kita ya, biasanya identik dengan pergerakan lempeng seperti itu ya. Kenapa bisa menciptakan tenaga endogen? Karena adanya tekanan panas dari permukaan bumi ya. Permukaan bumi, dalam bumi itu kan dianya panas ya kan, berasal dari magma gitu kan. Jadi panas itu menghasilkan yang namanya tekanan. Tekanan tersebut itulah yang menjadi penyebab adanya tenaga endogen. Sedangkan tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi, artinya dari dataran bumi kita sendiri gitu ya. Ada yang seperti pelapukan, kayu yang lapuk gitu kan, batuan yang lapuk gitu kan, hujan, pengikisan oleh air gitu kan. Nah itu kan dari permukaan bumi kita kan, makanya dikatakan sebagai tenaga eksogen. Biasanya tenaga endogen ini bersifat membangun. Artian dalam membangun itu adalah membangun bentuk muka buminya gitu kan. Sedangkan eksogen itu biasanya merusak ya, merusak dalam permukaan buminya, seperti itulah ya kira-kira. Nah nanti ada tektonik. Tektonik itu adalah salah satu bagian dari tektonisme ya. Tektonik itu adalah tenaga yang bekerja dari dalam bumi dengan arah vertikal maupun lateral yang mengakibatkan perubahan lokasi atau letak lapisan batuan membentuk permukaan bumi. Nah, jadi tektonik ini bisa mengubah namanya permukaan bumi itu menjadi tidak rata, ya kan? Nanti bisa ke atas, bisa ke bawah, ya kan? Ke bawah seperti lembah tadi, pegunungan itu yang ke atas gitu kan. Jadi kalau kita lihat dataran yang tinggi gitu kan, baru kok daerah Brastagi itu kok bisa tinggi gitu kan. Nah, Medan ini kok bisa rendah gitu kan. Nah, itu waktu proses pembentukannya bisa jadi ya, tenaga tektonik pada lempeng itu mengangkat daratan sehingga daratan itu bisa menjadi tinggi atau daerah pegunungan gitu ya. Nah atau kalau kita lihat ke bawah gitu kok ada jurang gitu kan ya, kemungkinan waktu pembentukannya tenaga tektonik itu dianya ke bawah, makanya dia seperti jurang seperti itu bisa berpengaruh ya. Nah nanti tektonisme itu lagi dibagi menjadi dua, epirogenetik dan orogenetik ya. Epirogenetik itu biasanya adalah pengangkatan atau penurunan daratan. Jadi daratan itu bisa naik dan bisa turun akibat dari tenaga tektonisme tadi. Nanti dibagi lagi epirogenetik positif dan epirogenetik negatif.
Jadi kalau epirogenetik positif itu artinya daratannya itu bakalan turun, ya. Akibat pergerakan lempeng tadi, daratannya akan turun. Itulah dikatakan epirogenetik positif. Tapi kalau epirogenetik negatif, maka daratannya akan naik, ya kan? Nah, akibat tenaga tektonisme tadi, dia didorong ke atas sehingga dianya bisa naik. Yang kedua ada orogenetik, ya. Orogenetik itu adalah pembentukan pegunungan, ya. Jadi ada lipatan sama patahan hasil dari orogenetik tadi. Nah, lipatan itu sama patahan seperti pegunungan Bukit Barisan, ya. Pegunungan-pegunungan itu dikatakan lipatan, ya. Dia dikatakan melipat karena adanya tekanan dari dalam bumi berupa tenaga endogen dalam jenis tektonisme yang membentuk mengangkat batuan yang terjadi seperti lipatan, ya. Kenapa terjadi lipatan? Karena tenaganya tidak terlalu kuat sehingga dianya hanya melipat saja, dan sehingga terciptalah pegunungan Bukit Barisan. Nah, selanjutnya ada patahan. Patahan ini pembentukan pegunungan tetapi tenaga endogennya itu sangat kuat sehingga patah, gitu kan? Terjadilah patahan. Patahan itu adalah daratan-daratan yang ada tinggi, ada rendah, gitu ya. Dia bercampur. Nah, seperti itu. Ini dia. Epirogenetik, gerakan yang menyebabkan turun naiknya suatu wilayah yang luas dan berlangsung lama. Jadi epirogenetik ini dianya nggak langsung setahun 2 tahun langsung jadi ya. Bisanya mencapai 50-an tahun, 100-an tahun gitu. Pokoknya waktunya lama gitu kan. Seperti Pulau Madagaskar menjauhi Afrika, Greenland menjauhi Eropa gitu kan. Australia mendekati Indonesia, nah seperti itu. Nah, itu adalah salah satu mungkin pergerakan pengaruh dari epirogenetik dan pergerakan lempeng gitu ya. Seperti Mbak Ben tadi ada positif negatif. Kalau positif itu daratannya turun, ya kan? Nah, sedangkan negatif ya daratannya naik. Itu dia. Berbeda dengan orogenesis. Orogenesis tadi kan pembentukan pegunungan ya. Tenaga geologi yang bekerja di real yang relatif sempit dengan kecepatan yang relatif cepat. Nah, itu dia. Jadi proses pembentukan pegunungan itu cepat apabila tenaga endogen ini dianya bekerja, gitu kan? Nah, ada lipatan atau faults, patahan fault, gitu ya. Jadi kalau lipatan kenapa kan berbentuk melengkung yang diakibatkan oleh tekanan horizontal dan vertikal pada kulit bumi yang plastis. Nah, itu dia. Nah, sedangkan patahan itu adalah bentukan alam sebagai akibat proses pematahan karena tekanan tenaga horizontal atau vertikal pada kulit bumi yang tidak plastis. Artinya kita kembali tadi ke tekanannya. Kalau lipatan itu tekanannya agak sedikit melemah, sedangkan patahan itu tekanannya kuat. Lipatan menghasilkan pegunungan, patahan menciptakan daratan yang tidak rata seperti itu. Nah, ini dia. Jadi lipatan itu banyak jenisnya, ya. Macam-macam lipatan. Yang pertama itu ada lipatan tegak, lipatan miring, baru ada lipatan menggantung. Ya kan ada lagi lipatan isoklinal, lipatan rebah berpindah. Artinya ini semua bentuknya terjadi itu adalah proses alaminya. Jadi kita nggak bisa bilang kamu harus jadi lipatan tegak ya, kamu harus menjadi lipatan menggantung gitu ya. Nggak bisa. Kita cuma bisa melihat hasil dari proses alam, ya kan? Nah, mungkin anak-anak pernah lihat daratan yang seperti lipatan tegak gitu kan. Ada juga lipatan miring yang lipatan menggantung gitu kan. Ada lagi yang lipatan isoklinal gitu kan yang dia unik, dia bermacam-macam daratannya gitu kan. Ada yang menggantung, ada yang berpindah gitu kan. Ini adalah proses alam diakibatkan oleh tenaga endogen yang tektonisme, ya. Tektonisme nanti dibagi menjadi dua, epirogenetik dan orogenetik. Seperti itu. Nah, ini adalah patahan. Makanya ini terjadi akibat tekanan yang begitu kuat. Ya kan? Sehingga mengakibatkan bagian bumi itu bisa ke bawah dan bisa ke atas dalam satu wilayah. Karena tekanan yang sangat kuat, maka terciptalah patahan. Ya, di sini ada sleng, ya kan, atau graben ataupun horst. Sleng itu adalah dataran yang jatuh ke bawah, bagian patahan. Sedangkan horst itu adalah bagian dari patahan yang menjulang ke atas. Nah, nanti ada bermacam-macam, ya. Istilah patahan itu nanti disebut juga dengan sesar gitu ya. Seperti itu.
Nah, jadi ini semua adalah proses yang dibentuk oleh alam, ya. Seperti lipatan tadi, ya kan? Seperti patahan. Nah, gitu kan. Itu semuanya terjadi akibat tenaga tektonisme, ya. Tektonisme. Seperti itu. Nah, tenaga pembentuk muka bumi, endogen, tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Nah, kita masih bahas tentang tektonisme ya. Ya, kita akan membahas vulkanismenya juga, seisme juga, tapi kita pertemuan ini kita bahas tektonismenya dulu. Intinya tektonisme ini identik dengan pergerakan lempeng. Ini tidak bisa dipisahkan dari namanya lempeng. Lempeng itu kan udah belajar kita ya, adalah satuan batuan yang terdapat di dalam tanah yang sangat keras dan bisa bergerak karena adanya tekanan panas dari dalam bumi, ya kan, sehingga batuan tersebut bergerak, sehingga kalau udah bergerak menjadi bencana, ya, bencana seperti gempa bumi, tanah longsor gitu kan, gedung meletus gitu kan. Nah, nanti kita juga ada yang namanya eksogen. Eksogen ini nanti akan kita bahas tapi di pertemuan kita yang selanjutnya. Nah, untuk fokus ini kali ini kita akan ke tektonisme saja. Oke, sekian dan terima kasih tentang penjelasan Bapak ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.